bentuk pertanggungjawaban. Letjen Yudi Abrimantio pada Rabu 25 Maret 2026 menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Ini menjadi bentuk pertanggungjawabannya atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus oleh 4 anggota BAIS. Akan tetapi langkah ini dinilai belum cukup untuk menghadirkan keadilan bagi korban. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Apa saja? Kita bahas. Direktur Eksekutif Imparsial Ardi Manto Adiputra mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada Kamis 26 Maret 2026 menyoroti persoalan akuntabilitas seiring kecenderungan proses hukum terhadap terduga pelaku diarahkan ke peradilan militer. Hal itu disebabkan status para terduga pelaku yang merupakan prajurit TNI, padahal kasus yang menyeret mereka tergolong tindak pidana umum dan seharusnya disidangkan di peradilan umum. Dalam pandangan koalisi, kelanjutan proses hukum melalui peradilan militer menunjukkan impunitas yang seolah terus dipelihara oleh negara. Bahkan agenda revitalisasi yang dicanangkan TNI dinilai bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, Undang-Undang TNI mendorong reformasi peradilan militer agar anggota militer yang terlibat tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum. Koalisi juga menilai mantan Kabais TNI Letjen Yudi perlu menempuh proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas komando di bawah kewenangannya. Selain Yudi, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebagai pemangku kebijakan pertahanan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penegakan hukum atas kasus yang menimpa Andri justru terkesan melambat dan janggal. Ia juga melihat nuansa politik yang kuat ditandai dengan penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI. Menurut dia, langkah tersebut seolah menggerus proses hukum yang semestinya berlanjut. Usman juga menyoroti perbedaan identifikasi terduga pelaku antara Polri dan TNI. Pada hari yang sama, dua lembaga itu merilis identitas terduga pelaku dengan inisial yang berbeda. Ia menilai hal itu semakin janggal karena data yang disampaikan TNI tidak disertai kejelasan bukti maupun peran masing-masing pihak. Usman mendorong DPR membentuk tim pencari fakta yang melibatkan Komisi 1 dan Komisi 3. Menurut dia, tanpa peran maksimal DPR, kasus ini berisiko terhenti di tengah jalan. Karena itu, pembentukan tim tersebut dinilai mendesak agar penyelidikan berjalan secara objektif dan imparsial. Ia juga mendesak agar kasus tersebut diproses melalui peradilan umum. Sebelumnya, penyiraman air keras terhadap Andri terjadi saat ia melintasi Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret 2026 malam. Serangan oleh orang tak dikenal itu menyebabkan tubuhnya mengalami luka bakar dengan kondisi paling parah pada mata kanan. Pusat Polisi Militer TNI kemudian menahan 4 personel dari Detasmen Markas BAIS TNI, yakni Kapten NDP Letnan 1 SL, Letnan 1 BHW, dan Sersan 2 ES. Penangkapan ini diumumkan melalui jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu 18 Maret. Pada hari yang sama, Polda Metro Jaya juga menetapkan 2 identitas terduga pelaku, berinisial BHC dan MAK. Sahabat Kompas, kita sama-sama menanti perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Apakah TNI benar-benar akan menjalankan penegakan hukum dan revitalisasi internal seperti yang dijanjikan? Dan akankah para pelaku diadili di peradilan umum?